Seri 4 Pedang Kayu Harum. Pendekar Lembah Naga. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 65. Diam-diam Sun Eng merasa heran betapa cintanya terhadap Lhye Seng telah merubah dirinya sama sekali, merubah perasaan hatinya. Dia tahu bahwa dulu, sebelum dia bertemu dengan Lhye Seng, tentu dia akan merasa bangga, merasa girang bukan main bertemu dengan seorang seperti pangeran ini. Masih muda, tampan, pandai merayu, pandai bermain cinta, berkepandaian tinggi sekali, dan berkedudukan tinggi pula. Akan tetapi mengapa kini dia menerima belayan dan peluk cium pangeran ini dengan hati yang demikian perihnya? Kenapa engkau menangis? Bisik pangeran itu di dekat telinganya setelah puas menciuminya dan melihat ada beberapa butir air mata menuruni kedua pipi yang halus dan kemerahan itu. Hamba takut, bisik Sun Eng. Takut? Hahaha, aku suka padamu, Eng Moy, jangan takut, aku akan melindungimu dan mulai saat ini, semua orang akan menghormatimu. Hai, kusir, berhenti di kota ini dan pergi ke rumah kepala daerah, kata Pangeran Cheng Han Ho ketika melihat bahwa keretanya memasuki pintu gerbang sebuah kota. Sun Eng digandeng turun setelah kereta berhenti di depan gedung kepala daerah dan pangeran itu bersama Sun Eng disambut dengan penuh kehormatan. Memang benar seperti yang dijanjikan oleh pangeran itu, karena dia datang digandeng oleh sang pangeran, maka Sun Eng disambut dengan penuh penghormatan. Han Ho diberi kamar terindah di gedung itu, dan atas perintah Han Ho, kepala daerah itu bergegas mencarikan pakaian-pakaian yang paling indah untuk Sun Eng. Dan mereka berdua pun dijamu dengan hidangan-hidangan istimewa yang serba lezat dan mahal. Sun Eng merasa seolah-olah dia hidup dalam mimpi. Kepala daerah kota itu mengadakan pesta untuk menghormati dan menyenangkan dia. Akan tetapi kembali dia menangis dan hatinya terasa hancur ketika malam itu dia terpaksa harus melayani sang pangeran bermain cinta. Dia hanya dapat menyerah, bahkan demi untuk tercapainya rencana yang dijalankannya, dia tidak hanya melayani dengan pasrah dan diam saja, bahkan sebaliknya daripada itu, dia mempergunakan kepandaian dan pengalamannya untuk menyenangkan pangeran itu. Pangeran Cheng Han Ho semakin tergila-gila kepada Sun Eng dan pangeran yang cerdik ini merangkul dan bertanya. Eng Moy, dari mana engkau mempelajari semua kelihayanmu yang penuh gairah ini? Sun Eng tersenyum dan bersikap malu-malu, lalu mencubit lengan pangeran itu. Pangeran, saya yang setiap hari menderita, merasa tersiksa dalam pelukan seorang tua bangka yang napasnya sudah empas-empis, yang mengangkat tubuhnya sendiri saja sudah tidak kuat, betapa setiap saat saya selalu merindukan seorang pria yang muda, kuat dan tampan seperti Paduka, maka, tentu saja saya merasa amat berterima kasih dan girang. Han Ho tertawa dan malam itu mereka bermain cinta tanpa mengenal lelah atau puas. Pada keesokan harinya, Han Ho melanjutkan perjalanan ke kota raja. Mulai saat itu, Sun Eng menjadi selir yang terkasih dari Han Ho. Selir baru ini, seperti biasa, diterima dengan penuh kerelaan dan sikap manis oleh selir-selir yang lain. Selir-selir seorang bangsawan atau hartawan pada waktu itu tidak ada yang berani menentang kalau suami mereka yang lebih tepat disebut majikan mengambil selir baru. Apalagi selir-selir Pangeran Cheng Han Ho yang kesemuanya tunduk dan takut sekali kepada sang pangeran, di samping rasa kagum mereka dan keinginan mereka untuk menjadi orang yang paling dikasihi. Sun Eng memang mengalami kehidupan yang mewah dan enak. Setiap hari dilayani para pelayan, hidup serba mewah dan satu-satunya pekerjaan hanyalah bersama para selir lain melayani sang pangeran, berusaha menyenangkan hati pangeran sebaik mungkin. Dia terkenal sebagai selir baru yang pendiam terhadap lain selir. Akan tetapi amat manis budi dan menarik terhadap sang pangeran sehingga sampai beberapa bulan lamanya dia menjadi selir terkasih dan paling dipercaya oleh Han Ho. Mempergunakan saat-saat sang pangeran terbuai oleh pelayanannya di dalam kamar, sewaktu pangeran muda itu dalam keadaan setengah mabuk oleh rayuannya, sedikit demi sedikit Sun Eng dapat memperkuat kepercayaan pangeran itu kepadanya sehingga sedikit demi sedikit pula dia dapat mengorek rahasia pribadi sang pangeran. Aku adalah putra tiri Raja Sabuta yang besar, demikian dalam mabuknya, sambil membelai Sun Eng penuh gairah berahi Han Ho berbisik. Dan aku menjadi orang terbesar di seluruh dunia. Aku mewarisi ilmu kepandaian yang amat tinggi dan aku harus menjadi jago nomor 1 di dunia ini. Perlahan-lahan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengagumi dan memuji, dengan sikap manja yang amat menarik, disertai ciuman-ciuman hangat dan penyerahan diri penuh gairah, Sun Eng dapat menuntun
Han Hou sehingga pangeran muda ini akhirnya menceritakan semua cita-citanya. Dia ingin menjadi jago nomor 1 di dunia bukan sekedar memuaskan hatinya melainkan mengandung niat yang lebih besar. Yaitu, setelah menjadi jago nomor 1, dia akan dapat menghimpun seluruh kekuatan Kang Ou untuk berdiri di belakangnya. Dan dia pun perlahan-lahan hendak menguasai para pimpinan bala tentara kerajaan Beng Tiao agar mereka pun berdiri di belakangnya. Kemudian, dengan bantuan ayah tirinya, Raja Sabutai yang akan melakukan penyerbuan lagi ke selatan, dia yang sudah siap di sebelah dalam ini akan menjatuhkan kekuasaan Kaisar Cheng Hua, yaitu saudara tirinya, dan merebut tahta kerajaan. Hahaha, kekasihku, akulah yang patut menjadi kaisar, bukan? Sun Eng merangkul manja. Tentu saja, pangeran. Di dunia ini tidak ada seorang pria lain manapun yang lebih pantas menjadi kaisar selain Paduka. Han Hou tertawa dan mencium bibir yang setengah terbuka dan menantang itu. Dan engkau mungkin menjadi permaisuriku. Ah, pangeran, mana hamba ada harga untuk itu. Kau cukup berharga, atau setidaknya engkau akan menjadi permaisuri kedua, ketiga atau selir terkasih. Ah, terima kasih, pangeran junjungan hamba. Demikianlah. Dengan segala kepandaian yang ada padanya, Sun Eng membikin pangeran itu tergila-gila kepadanya dan mabuk rayuannya sehingga dia percaya benar dalam waktu kurang dari 2 bulan saja. Pada suatu senja, Pangeran Cheng Han Hou sedang mengasuh di ruangan dekat taman. Dia duduk di atas sebuah kursi panjang yang dibuat amat indahnya, sebuah kursi rotan yang kepalanya merupakan kepala seekor ular raksasa. Dengan santai pangeran itu duduk dengan kedua kaki lurus di atas kursi panjang itu, tersenyum nikmat dikelilingi oleh para selirnya terkasih. Sun Eng duduk paling dekat dengannya, bahkan Sun Eng inilah yang bertugas memijati tubuh pangeran itu. Sun Eng memijati atau lebih tepat disebut membelai paha pangeran itu. Ada pula selir yang mengipasi leher pangeran karena hawa senja hari itu agak panas. Seorang selir lain membawa buah-buahan segar, dan ada pula selir yang sedang melakukan tari sutra indah yang diiringi suara musik merdu yang dimainkan oleh beberapa orang selir lain dengan yangkim dan suling. Para selir itu cantik-cantik dan muda-muda, akan tetapi agaknya memang Sun Eng yang menjadi selir terkasih saat itu. Sun Eng nampak diam termenung. Memang hatinya sedang gelisah sekali setelah apa yang didengarnya dan dapat dikoreknya dari Pangeran Cheng Han Hou semalam, ketika dia melayani pangeran itu. Untung bahwa saat itu pangeran sedang lelah dan malas memperhatikan sesuatu sehingga tidak nampak oleh sang pangeran betapa kekasihnya itu termenung. Pangeran itu terlampau lelah karena setelah semalam dia hampir tidak tidur dan berenang dalam lautan permainan asmara bersama Sun Eng. Pada siang hari tadi dia masih mengumbar nafsu berahinya dengan para selir lain. Di dalam hati Sun Eng terjadi keraguan akan hasil daripada semua pengorbanannya. Dia mendengar dari pangeran ini bahwa yang memusuhi keluarga Qin Lingpai bukanlah kaisar atau pemerintah. Kaisar hanya terkena hasutan dari Kim Hong Liunio yang mendendam kepada keluarga Qin Lingpai karena 2 hal. Pertama karena keluarga itu adalah musuh besar subonya. Kedua karena Kim Hong Liunio merasa sakit hati atas kematian Panglima Li Xiang, dan justru pembunuh dari Panglima kekasih Kim Hong Liunio itu adalah Lie Seng. Jadi bukan pangeran inilah yang memusuhi keluarga Qin Lingpai. Kalau demikian, percuma saja dia menghambakan diri kepada pangeran ini. Hampir dia putus asa, akan tetapi setidaknya dia mempergunakan pengaruhnya sebagai selir terkasih, mempergunakan pengaruh tangannya pula. Dia harus membongkar rahasia Pangeran Cheng Han Hou ini kepada kaisar. Akan tetapi bagaimana caranya dan mana buktinya? Tanpa bukti, tentu saja tidak mungkin hal itu dilakukan. Kaisar tentu akan jauh lebih mempercayai seorang adik tiri daripada seorang selir pangeran. Pada saat itu, selagi Pangeran Cheng Han Hou hampir tertidur karena keenakan dibuai suara musik dan dipijati Sun Eng, dengan silirnya kebutan kipas, tiba-tiba seorang pengawal melaporkan bahwa ada tamu dari utara yang hendak datang menghadap. Mendengar tamu dari utara, Pangeran Cheng Han Hou seketika bangkit dan wajahnya membayangkan kesungguhan dan penuh semangat, dan dengan berseri dia berkata, "Suruh dia menanti di ruangan baca di dalam." Pengawal itu memberi hormat dan cepat keluar. Ruangan baca merupakan ruangan di sebelah dalam yang menjadi kamar rahasia dari pangeran itu. Biasanya siapapun tidak boleh memasukinya. Kalau sekarang seorang tamu dipersilakan masuk ke dalam ruangan itu, maka mudah diduga bahwa tamu itu tentu seorang yang amat penting. "Pangeran, bolehkah hamba ikut?" tiba-tiba Sun Eng berbisik.
Pangeran menoleh dan sudah siap untuk menolak dan menyuruhnya pergi. Akan tetapi ketika dia melihat sinar mata lembut penuh cinta kasih itu, mata dan mulut yang membayangkan permohonan mendalam agar diperkenankan selalu di dekatnya, dia tersenyum, merangkul dan mencium bibir Sun Eng sampai lama, dipandang dengan rasa iri tersembunyi oleh para selir. Hanya engkau saja yang boleh, aku percaya kepadamu, bisik pangeran itu yang segera menggandeng tangannya dan diajaklah selir terkasih ini ke dalam menuju ke kamar baca itu. 3 orang yang duduk di dalam kamar yang luas dan diterangi lampu-lampu besar itu segera bangkit berdiri dan mereka cepat menjatuhkan diri berlutut di depan Pangeran Cheng Han Ho. Pangeran itu segera menggerakkan tangannya menyuruh mereka berdiri, lalu dia sendiri duduk di atas kursi kepala, menarik tangan Sun Eng dan menyuruh selir ini duduk di samping kirinya. Duduklah dan ceritakan hasil dari tugas-tugas kalian, katanya tenang. 3 orang itu kelihatan ragu-ragu dan dengan alis berkerut mereka memandang kepada Sun Eng, agaknya merasa heran, bingung dan khawatir. Sang pangeran tersenyum ketika melihat sikap mereka itu. Sambil merangkul pundak selirnya dia berkata, "Jangan kalian meragu. Dia ini adalah selirku yang tercinta, orang yang paling kupercaya di sini. Kalian boleh bicara tanpa ragu-ragu." Sun Eng menundukkan mukanya untuk menyembunyikan perasaannya karena dia merasa tegang bukan main saat itu. Dia tidak mengenal 3 orang ini dan tadi dia memandang penuh perhatian. Seorang di antara mereka adalah seorang kakek berusia 65 tahun, bertubuh tinggi besar, mukanya hitam brewok, menyeramkan. Dia tidak tahu bahwa orang ini adalah seorang tokoh selatan yang amat terkenal, karena dia adalah Hai Leong Ong Pang Tek, orang pertama dari Lam Hai Semlo yang amat ditakuti orang. Adapun orang kedua dan ketiga adalah orang asing, mungkin orang Mongol, dan pandang mata mereka itu tajam sekali, tanda bahwa mereka adalah orang-orang cerdik. Seorang di antara mereka, yang usianya kurang dari 50 tahun, setelah membungkuk-bungkuk dengan hormat lalu bicara singkat dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Sun Eng kepada pangeran. Dan sang pangeran menjawab dalam bahasa itu pula, sambil tersenyum-senyum, agaknya menghibur dan menenangkan hati orang Mongol itu. Orang kedua yang usianya 60 tahun membuat Sun Eng merasa tidak enak karena sinar mata orang kedua ini seolah-olah mampu menelanjanginya. Mata pria yang cabul. Nah, Samwi, silakan sekarang membuat laporan. Selirku yang satu ini sama saja dengan istriku, maka boleh dipercaya sepenuhnya. Kembali orang Mongol yang lebih tua itu bicara dalam bahasa Mongol, lalu menyerahkan sebuah kotak hitam. Sun Eng ingin sekali mengetahui, akan tetapi karena tidak mengerti bahasa mereka, dia termangu-mangu. Girang hatinya ketika dia melihat pangeran membuka peti itu dan mengeluarkan gulungan kertas yang merupakan surat dari Raja Sabutai kepada putranya. Sang pangeran membaca surat itu lalu tertawa. Hahaha, Ayahanda Raja Sabutai masih suka mempergunakan peraturan kuno, mengirim surat secara resmi. Syukur bahwa di utara telah diadakan persiapan. Nah, Panglong Hyong, ketahuilah bahwa sekutu di utara sudah siap. Maka kita harus cepat mempersiapkan diri juga. Apakah engkau telah menghubungi pihak Peklian kau yang telah kutundukkan? Dengan sikap hormat, kakek tua yang tinggi besar itu mengangguk. Sudah, Pangeran, Kim Hua Cinjin sudah menyatakan bahwa seluruh Peklian kau sudah siap untuk membantu Paduka. Bagus. Kalau begitu tinggal menghimpun orang-orang Kang Ou, dan untuk itu perlu lebih dulu diadakan pertemuan besar untuk memperebutkan gelar jago nomor 1. Kalau aku dapat merebut gelar itu, tentu mudah untuk mempengaruhi mereka. Kau boleh atur pertemuan besar itu? Baik, Pangeran. Melihat selirnya yang tercinta kelihatan kesal karena agaknya tidak tertarik, Pangeran Cheng Han Ho lalu memegang lengannya dan berkata, Eng Moi, kau lebih baik pergi mengasuh dulu. Baiknya kotak ini kau bawa dan kau simpan dulu baik-baik di dalam kamarmu. Aku masih hendak mengadakan perundingan penting dengan para tamu ini dan engkau tidak perlu mendengarkan karena engkau tentu tidak tertarik. Sun Eng menyembunyikan debar jantungnya karena girang. Dia memberi hormat dengan sikap manis dan berkata, Baik, Pangeran. Hamba akan menanti Paduka dan mempersiapkan segala untuk menyenangkan Paduka. Di dalam ucapan ini terkandung janji-janji yang hanya diketahui oleh mereka berdua. Wajah pangeran itu berseri-seri akan tetapi dia lalu mengerutkan alisnya dan berkata dengan suara lirih. Agaknya malam ini kami akan berunding sampai jauh malam, mungkin sampai pagi. Kau mengasolah,
Eng Moi, engkau perlu beristirahat. Setelah dia tidak melanjutkan kata-katanya, hanya tersenyum dan Sun Eng berhasil memperlihatkan sikap tersipu-sipu. Memang selama hampir 2 bulan itu, hampir setiap malam sang pangeran berada di dalam kamarnya dan mereka itu seperti sepasang pengantin baru berbulan madu saja. Kembali dia memberi hormat, lalu mengundurkan diri membawa kotak hitam terukir indah itu. Setelah tiba di dalam kamarnya, cepat Sun Eng mengeluarkan alat tulis dan kertas kosong, lalu dengan cepat dia mengerahkan seluruh ingatannya untuk menyusun sebuah surat laporan kepada Kaisar. Ditulisnya semua rahasia dari Pangeran Cheng Han Hou, betapa pangeran ini mengadakan persekutuan dengan Raja Sabutai dan dengan orang-orang Kang Ou, bahkan dengan Pek Lian Kau untuk siap membantu apabila Raja Sabutai mengadakan serbuan. Dan betapa keluarga Qin Lingpai difitnah oleh Kim Hong Liu Nio, diceritakannya selengkapnya dalam pelaporan itu, tentang asal mula keluarga Qin Lingpai kena fitnah. Semua ini didengarnya dari penuturan Pangeran Cheng Han Hou. Setelah selesai membuat surat itu, Sun Eng berganti pakaian ringkas yang disimpannya secara sembunyi, kemudian dia meninggalkan gedung besar itu melalui jendela dan terus berloncatan di atas genteng. Berubahlah selir yang biasanya amat manja dan lemah lembut penuh daya tarik kewanitaan itu, kini berubah menjadi bayangan yang amat gesit dan ringan. Selama menjadi selir terkasih Pangeran Cheng Han Hou, merayu pangeran itu dalam belayannya Sun Eng telah pula mengenal nama-nama para pejabat tinggi yang dianggap musuh oleh sang pangeran, karena pejabat itu merupakan pembesar-pembesar yang amat setia kepada Kaisar. Oleh karena itu bayangan hitam yang berkelebatan di malam hari berlompatan di atas genteng-genteng itu kini menuju ke sebuah gedung besar, tempat tinggal dari Menteri Liang, seorang menteri tua yang terkenal amat setia kepada pemerintah. Akan tetapi karena kedudukannya hanya sebagai menteri bagian kebudayaan maka kejujuran dan keadilannya tidak dapat berbuat banyak terhadap para menteri durna yang lain. Kedudukannya tidak mengizinkan dia mencampuri urusan-urusan lain yang lebih penting dan lebih dekat dengan Kaisar. Para pengawal cepat mengepung Sun Eng ketika wanita ini tiba di pintu gerbang besar menteri itu. Saya bernama Sun Eng, dan saya mohon menghadap Liang Taijin karena ada urusan yang amat penting sekali. Urusan yang menyangkut keamanan negara. Mendengar ini, para pengawal itu segera melaporkan kepada Liang Taijin. Pembesar ini tidak pernah takut menghadapi apapun juga, maka mendengar betapa malam-malam begitu ada seorang wanita cantik yang diduga adalah seorang wanita Kang Ou ingin menghadap membawa berita penting tentang keamanan negara, dia segera menyuruh para pengawal mengantar wanita itu ke ruang tamu. Tentu saja demi keamanan dirinya sendiri, dia memerintahkan para pengawal untuk berjaga-jaga menghadapi segala kemungkinan. Dengan jantung berdebar Sun Eng lalu memasuki kamar tamu diiringkan oleh belasan orang pengawal yang memegang tombak. Setelah dia bertemu dengan pembesar tua yang berwibawa itu, dia cepat menjatuhkan diri berlutut. Hamba adalah seorang selir baru dari Pangeran Cheng Han Hou. Ah! Menteri tua itu bangkit dari tempat duduknya dan memandang dengan penuh selidik. Hamba sengaja menjadi selirnya hanya untuk menyelidiki keadaan Pangeran Cheng Han Hou, dan inilah hasil penyelidikan hamba harap Paduka Sudi melaporkan kepada Sri Baginda Kaisar untuk menyelamatkan kerajaan. Dengan singkat namun jelas Sun Eng lalu menceritakan kedatangan tamu dari utara yang membawa surat dari Raja Sabutai itu, dan menambahkan. Semua fitnah yang dijatuhkan kepada keluarga Qin Lingpai telah hamba tulis dalam pelaporan. Sekarang hamba mohon diri sebelum hamba ditangkap oleh sang pangeran di tempat ini. Hamba harus cepat melarikan diri. Melihat wanita cantik itu memberikan sebuah bungkusan kain kuning, menteri itu tidak berani lancang menerima dan menyuruh seorang kepala pengawal menerimanya dan melihat wanita itu sudah bangkit dan hendak pergi, dia cepat bertanya. Nanti dulu, Nona. Kami ingin mengetahui siapakah Nona dan mengapa Nona melakukan semua ini? Hamba adalah seorang yang berhutang budi kepada keluarga Qin Lingpai, maka hamba sengaja melakukan ini demi untuk menolong keluarga Qin Lingpai. Selamat tinggal, Taijin. Dan dengan mempergunakan ginkangnya, Sun Eng sudah melompat dan lenyap dari tempat itu. Gerakannya sedemikian cepat dan gesitnya sehingga membuat menteri itu terkejut. Ketika para pengawalnya bergerak hendak mengejar dia memberi tanda dengan tangan mencegah mereka kemudian dia menyuruh pengawal membuka buntalan itu. Di lain saat Liang Taijin telah memeriksa gulungan surat dalam kotak hitam dengan mata terbelalak seolah-olah dia tidak percaya akan apa yang dilihat dan dibacanya.
Jelaslah isi surat dalam bahasa Mongol itu bahwa Raja Sabutai mengatur rencana pemberontakan lagi dan kini dibantu oleh putra angkatnya yang sebetulnya putra dari mendiang Kaisar Cheng Tung, atau saudara tiri Kaisar Cheng Hua yang sekarang. Dengan jari tangan gemetar Liang Taijin lalu membaca semua pelaporan yang ditulis secara tergesa-gesa namun lengkap dan jelas oleh Sun Eng. Maka dia lalu menyimpan baik-baik semua benda itu dan memerintahkan para pengawal untuk melakukan penjagaan yang seketatnya dan diam-diam dia menyuruh panggil para pembesar lain yang sehaluan, yaitu para pembesar yang setia kepada Kaisar dan yang diam-diam menentang semua sepak terjang Pangeran Cheng Han Hou dan Kim Hong Liunio yang selama ini bersikap sewenang-wenang, bahkan telah menyebabkan keluarga Qin Lingpai yang sejak dahulu terkenal sebagai keluarga gagah yang dianggap pemberontak. Malam itu juga para pembesar ini mengadakan perundingan dan memeriksa surat-surat itu. Akhirnya diambil keputusan untuk menyerahkan surat-surat itu kepada Pangeran Hangchi, yaitu seorang pangeran kakak tiri dari Kaisar sendiri yang terkenal sebagai seorang pangeran yang bijaksana dan seolah-olah dialah yang menjadi penasihat dari Kaisar. Malam itu juga Pangeran Hangchi menerima berita itu berikut bukti-buktinya, maka pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali pangeran ini telah menghadap Kaisar dan melaporkan segala yang didengarnya itu berikut bukti-buktinya, yaitu surat Raja Sabutai kepada Pangeran Cheng Han Hou, dan juga laporan yang ditulis oleh Sun Eng. Kaisar terkejut bukan main, wajahnya berubah merah karena marah. Akan tetapi dengan bijaksana dia lalu memberi kekuasaan kepada Pangeran Hangchi untuk menanggulangi persoalan itu dengan pesan agar pangeran itu berhati-hati dalam menghadapi Cheng Han Hou, menggunakan kebijaksanaan agar tidak sampai terjadi perang saudara. Apalagi kalau diingat bahwa di samping Cheng Han Hou adalah seorang pangeran yang diakui oleh mendiang ayah mereka sendiri, juga Kim Hong Liunio, suci dari pangeran ini pernah berjasa terhadap mendiang Kaisar Cheng Tung. Akan tetapi, bagaimanapun juga, kepentingan kerajaan harus didahulukan dan mereka yang hendak memberontak, siapapun juga harus ditumpas secara halus maupun, kalau perlu kasar. Demikianlah Pangeran Hangchi yang sudah memperoleh kekuasaan penuh secara tertulis dari Kaisar sendiri, lalu membuat persiapan-persiapan dan mengatur rencana dan siasat untuk menghadapi Pangeran Cheng Han Hou secara halus. Sun Eng merasa lega sekali setelah dia menyerahkan semua benda itu kepada Menteri Liang. Dia merasa yakin bahwa usahanya tentu akan berhasil baik. Menteri Liang tentu akan terkejut sekali dan pasti akan menyampaikan berita yang amat penting bagi keamanan kerajaan itu kepada Kaisar. Tugasnya telah selesai dan dia telah melakukan sesuatu demi keselamatan keluarga Qin Lingpai. Bukan itu saja, bahkan dia telah berjasa untuk kerajaan. Akan tetapi di samping perasaan bangga bahwa dia telah mampu mengangkat namanya, memberi isi kepada namanya sehingga dia tidak akan terlalu rendah dalam pandangan keluarga Qin Lingpai, ada perasaan duka yang mendalam kalau dia teringat betapa untuk semua hasil itu, dia telah menyerahkan diri menjadi permainan Pangeran Cheng Han Hou. Setelah semua yang dilakukannya itu, apakah dia ada harga lagi untuk melanjutkan hubungannya dengan Lie Seng? Rasanya untuk bertemu muka saja pun dia tidak sanggup lagi. Mengingat hal ini Sun Eng tak dapat menahan air matanya yang bercucuran. Dia merasa betapa dirinya kotor sekali, lebih kotor dan tidak berharga daripada sebelum dia membuat jasa terhadap keluarga Qin Lingpai. Memang dia telah melakukan sesuatu untuk keluarga Qin Lingpai atau lebih tepat untuk Lie Seng karena memang inilah tujuannya, akan tetapi cara yang dipergunakannya untuk mencapai tujuan itu membuat dia merasa semakin kotor. Padahal, tujuannya adalah untuk membersihkan dirinya. Kini tujuan itu tercapai, akan tetapi dia tidak merasa bangga. Tidak merasa bahagia, sebaliknya malah, tercapainya tujuan itu membuat dia merasa dirinya semakin kotor lagi daripada sebelumnya. Tidaklah mengherankan keadaan Sun Eng ini. Apa yang dia lakukan semua itu menurut jalan pikirannya adalah pengorbanan untuk Lie Seng, untuk keluarga Qin Lingpai. Padahal, pada hakikatnya, sama sekali tidaklah demikian. Pada dasarnya, semua yang dilakukannya itu timbul dari rasa iba diri, timbul dari rasa sayang diri, dan semua itu untuk menyenangkan hatinya sendiri. Sebaliknya, dia melakukan itu dengan dasar agar dia dihargai, agar dia dikagumi, agar dia tidak dipandang rendah lagi karena penyelewengan yang pernah dilakukannya. Semua ini dilakukannya demi dirinya sendiri, yang oleh pikirannya sendiri, disulap menjadi perbuatan baik demi orang lain. Bahkan jalan pikiran yang palsu membuat dia tadinya condong beranggapan bahwa pengorbanan yang dilakukannya adalah suci. Karena pikirannya mendorong dia selalu memandang kepada tujuan saja,
Dan semua tujuan ini sudah pasti menuju kepada kesenangan diri pribadi, sungguh pun boleh saja mengenakan pakaian lain sehingga kelihatan seolah-olah demi kesenangan atau kebahagiaan orang lain, maka mata menjadi buta tidak melihat lagi yang terpenting daripada segala gerakan hidup, yaitu tindakannya itu sendiri atau cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan itu. Tujuan membutakan mata terhadap cara. Tujuan bahkan kadang-kadang menghalalkan segala cara. Tujuan adalah nafsu keinginan memperoleh sesuatu. Dan kalau cara yang dipergunakan tidak benar, mana mungkin akhirnya benar? Tidak mungkin menanam rumput keluar padi. Tidak mungkin cara yang tidak benar menghasilkan sesuatu yang benar. Hanya kalau batin tidak lagi dibutakan oleh tujuan yang pada hakikatnya hanyalah nafsu keinginan memperoleh kesenangan, maka batin menjadi waspada akan segala tindakan, akan segala cara hidup yang ditempuhnya setiap saat. Dan kewaspadaan ini tentu melahirkan tindakan yang benar. Dan tindakan benar adalah tindakan wajar tanpa didorong oleh nafsu keinginan memperoleh hasil atau kesenangan atau keuntungan dari tindakan itu. Akan tetapi Sun Eng terjebak oleh pikirannya sendiri. Tadinya dia menganggap bahwa dia telah berkorban diri demi orang lain demi orang yang dicintanya, dan dia buta untuk melihat bahwa pengorbanan yang dilakukannya itu, cara yang ditempuhnya itu adalah cara yang kotor bagi seorang wanita. Dia hendak mencuci kotoran yang dianggapnya menempel pada dirinya dengan melumuri badan dengan kotoran lain. Tentu saja hal ini tidak mungkin. Dan akibatnya kini dia menyesal, kini dia meragu, kini dia merasa takut untuk bertemu dengan Lie Seng, walaupun dia telah berjasa terhadap Qin Ling Pai, bahkan terhadap kerajaan. Dengan isak tertahan dan air mata masih bercucuran, Sun Eng mendekati pintu gerbang untuk melarikan diri malam itu juga keluar kota raja. Dia terlalu memandang rendah kepada Pangeran Cheng Han Ho. Maka dapat dibayangkan betapa kaget hatinya ketika di dekat pintu gerbang tiba-tiba muncul beberapa orang dari tempat gelap dan di antara mereka terdapat Pangeran Cheng Han Ho sendiri. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Seketika pucat wajah Sun Eng, apalagi karena dia mengenakan pakaian hitam, wajah yang putih halus itu kelihatan sepucat kapur, matanya terbelalak dan mulutnya setengah ternganga tanpa dapat mengeluarkan kata-kata, hanya memandang wajah tampan yang kini tersenyum dingin itu. Bukankah engkau ini Eng Moy? Ah, hampir aku tidak mengenalmu lagi, Eng Moy. Sejak kapan engkau berganti pakaian seperti ini berkeliaran di tengah malam dan gerakanmu demikian gesit? Tentu saja Sun Eng yang menjadi bingung dan gugup itu sejenak tak mampu menjawab, dan ketika akhirnya dia dapat menjawab, suaranya gemetar dan tergagap. Pangeran, hamba merasa sunyi dan ingin berjalan-jalan mencari angin. Jawaban itu tentu saja sedapatnya karena pikirannya sudah mulai mencari jalan keluar, maklum bahwa dia telah tersudut. Dia melihat bahwa pangeran itu muncul bersama kakek tinggi besar dan belasan orang pengawal yang sudah mengepung tempat itu. Jalan-jalan makan angin? Eng Moy, mari kita pulang dan bicara baik-baik di rumah. Pangeran itu dengan senyum dingin menghampiri. Tidak, hamba ingin jalan-jalan dulu. Karena takutnya Sun Eng bingung untuk menjawab dan dia sudah melangkah mundur, kemudian meloncat ke kiri untuk melarikan diri. Akan tetapi tiba-tiba ada bayangan berkelebat dan tahu-tahu kakek tinggi besar itu sudah berada di depannya. Sun Eng maklum bahwa tidak ada jalan lain baginya. Jalan halus sudah tidak mungkin dilakukannya, maka satu-satunya jalan hanyalah mencoba untuk meloloskan diri dengan kekerasan. Minggir, bentaknya, dan dia sudah menyerang kakek itu dengan pukulan dahsyat ke arah dada lawan. Sebagai murid dari Chia Bun Hou dan Yap In Hong, tentu saja wanita ini memiliki kepandaian yang cukup tinggi dan pukulannya yang dilakukan dalam keadaan terjepit itu amat dahsyatnya. Terkejut juga Pangeran Cheng Han Ho melihat pukulan itu, tak disangkanya bahwa selirnya yang terkasih ini memiliki ilmu kepandaian yang sedemikian hebatnya. Ngeri dia memikirkan betapa dia bermain cinta dengan seorang wanita selihai itu, dan kalau wanita itu menghendaki, di waktu dia tertidur nyenyak dalam pelukan wanita itu, tentu dapat dan mudah saja bagi wanita itu untuk membunuhnya. Hai Leong Ong Pang Tek adalah orang pertama dari Lam Hai Sem Lo, ilmu kepandaiannya tinggi sekali, masih jauh lebih tinggi daripada tingkat Sun Eng, maka menghadapi pukulan dahsyat itu dia tidak gentar. Karena kakek ini tadinya mengenal sang pangeran, maka biarpun kini timbul dugaan bahwa wanita ini menjadi pengkhianat, namun dia pun masih belum berani lancang tangan melukai wanita yang menjadi selir terkasih junjungannya.
Oleh karena itu, menghadapi serangan Sun Eng, dia hanya menangkis saja sambil mengerahkan tenaganya. Duh! Sun Eng terhuyung ke belakang dan dia terkejut sekali. Ternyata kakek ini memiliki tenaga yang amat kuat. Dia terhuyung dan sebelum dia dapat menguasai keseimbangan badannya, tiba-tiba lengannya telah ditangkap oleh Han Ho. Sun Eng meronta, akan tetapi tidak mampu melepaskan lengan kanannya maka dia membalik dan dengan nekat dia menghantamkan tangan kirinya ke arah leher pangeran itu dengan maksud jelas membunuhnya kalau mungkin dengan sekali pukul. Oleh karena itu, pukulan itu pun hebat sekali ditujukan ke arah jalan darah di leher dan dia mengerahkan seluruh tenaganya. Plak! Kembali pergelangan tangan kirinya kena ditangkap dengan mudah oleh pangeran itu. Engkau hendak membunuhku, ya, bentak Han Ho dengan marah dan dia mengerahkan tenaga. Pegangan pada kedua pergelangan lengan wanita itu menjadi kuat sekali dan Sun Eng merasa nyeri bukan main, sampai seperti menusuk jantung rasanya dan dia menyeringai. Agaknya melihat wajah yang biasanya amat manis memikat dan yang biasanya diciumi dan dibelai itu menyeringai kesakitan, Han Ho merasa kasihan juga dan dia mengendurkan pegangannya, kemudian sekali totok dia membuat Sun Eng lemas dan lumpuh. Digerayanginya seluruh tubuh Sun Eng untuk mencari kotak hitam akan tetapi ternyata Sun Eng tidak menyembunyikan apa-apa. Di mana kotak itu? Di mana surat itu? Desisnya marah. Hamba tidak tahu, hamba tinggalkan di dalam kamar, Sun Eng menjawab sedapatnya saja. Han Ho sudah menggerakkan tangan, akan tetapi ditahannya dan dia hanya mendorong tubuh wanita itu. Sun Eng yang sudah tertotok lumpuh itu terguling roboh. Bawa dia, bentak Han Ho dengan suara bernada kesal dan dia pun lalu pergi diiringkan oleh Hai Leong Ong Pang Tek dan para pengawal yang menggotong Sun Eng yang tidak dapat jalan sendiri itu. Pada waktu itu, Sun Eng sudah tenang kembali. Kalau tadi dia menjadi gugup adalah karena dia sama sekali tidak mengira akan tertangkap secepat itu. Rasa kaget membuat dia gugup sekali. Akan tetapi sekarang, setelah dia tahu benar bahwa tidak ada harapan baginya, dia malah menjadi tenang. Sebaiknya begini, pikirnya. Sebaiknya aku mati saja, akan tetapi dia akan mati penasaran kalau usahanya itu tidak berhasil, kalau Menteri Liang tidak melanjutkan pelaporannya kepada Kaisar dan kalau Kaisar tidak mengambil tindakan terhadap pangeran ini dan membebaskan keluarga Qin Lingpai dari tuduhan. Setelah tiba di istana Pangeran Cheng Han Ho, Sun Eng dilempar ke atas dipan di dalam kamarnya. Han Ho lalu menyuruh semua orang keluar dan dia duduk di atas bangku di dekat dipan. Sampai lama dia memandang kepada wajah Sun Eng, kadang-kadang menarik napas panjang, kadang-kadang dia mengepal tinju dengan marah. Sun Eng, selama ini engkau tentu tahu betapa aku telah jatuh hati kepadamu, betapa aku menyayangmu. Tidak tahunya, semua sikapmu adalah palsu. Dia mengepal tinju. Sepatutnya kita tidak perlu banyak bicara lagi dan aku harus membunuhmu. Ketika engkau rebah di jalan dahulu itu, ternyata semua itu hanyalah siasatmu untuk dapat menyelundup ke sini dan memperoleh kepercayaanku belaka. Sungguh aneh, engkau mengorbankan dirimu yang kau serahkan seluruhnya kepadaku, hanya untuk mengetahui rahasiaku dan mengkhianatiku. Wanita palsu, siapakah engkau sesungguhnya? Han Ho membentak dan memandang tajam. Sun Eng diam saja, terlentang dan menatap langit-langit kamar yang amat dikenalnya itu. Selama puluhan hari, kamar ini merupakan tempat dia bercumbu rayu dengan pangeran ini. Betapa seringnya dia membayangkan wajah Lie Seng di langit-langit itu ketika dia sedang melayani sang pangeran dalam permainan cintanya. Sekarang pun dia membayangkan wajah Lie Seng pada langit-langit putih itu. Baiklah, agaknya engkau bertekad untuk menutup mulut, kata Cheng Han Ho. Akan tetapi semua itu pun tidak ada gunanya dan aku tidak peduli. Yang penting, hayo kau katakan di mana engkau menyembunyikan kotak surat itu. Kalau engkau menyerahkan benda itu kembali kepadaku, aku berjanji akan membebaskanmu, demi mengingat hubungan kita yang lalu dan mengingat betapa engkau sudah banyak mendatangkan kesenangan padaku. Akan tetapi Sun Eng tetap membisu bahkan menengok pun tidak kepada pangeran itu. Han Ho mengerutkan alisnya. Dia mengalami pukulan-pukulan batin yang cukup parah. Pengkhianatan Sun Eng ini, kenyataan bahwa wanita ini ternyata tidak mencintanya, melainkan hanya mempermainkannya, benar-benar merupakan pukulan bagi harga dirinya. Dia tadinya mengira bahwa semua wanita tentu akan tergila-gila kepadanya dan dengan senang hati akan bertekuk lutut menyerahkan diri kepadanya.
Akan tetapi, kalau dulu dia pernah merasa terpukul oleh penolakan gadis kembar Kuilan dan Kuilin, kini dia lebih terpukul lagi karena wanita ini bahkan hanya mempermainkannya untuk mengkhianatinya. Dia dianggap sebagai seorang pria hidung belang biasa saja yang lemah terhadap wanita. Tiba-tiba pangeran itu merubah sikapnya. Dia menghampiri Sun Eng yang masih terlentang, kemudian dia duduk di tepi pembaringan, lalu membungkuk sehingga wajahnya menyentuh wajah Sun Eng. Eng Moi, mungkinkah tidak ada sedikit pun perasaan cinta di hatimu terhadap aku? Mungkinkah engkau melupakan segala kemesraan yang terjadi di antara kita selama ini? Aku tahu benar, andai kata di lubuk hatimu tidak ada cinta kasih untukku, setidaknya engkau juga menikmati hubungan kita, engkau tak mungkin dapat menipuku dalam hal itu. Eng Moi, aku hanya menghendaki surat dalam kotak hitam itu kembali. Itu adalah surat ayahku, untukku. Suara pangeran itu merayu dan bibirnya menyentuh bibir Sun Eng, lalu diciuminya bibir wanita itu dengan penuh kemesraan seperti biasa dia mencium Sun Eng, dan biasanya selalu wanita itu akan membalas dengan penuh perasaan dan gairah. Akan tetapi, sekali ini, mulut yang setengah terbuka itu diam saja, bibir itu tidak menjawab, dan mulut itu terasa dingin, sama sekali tidak ada gairah. Akhirnya terdengar bibir itu berbisik. Bunuhlah aku, bunuhlah. Engkau minta mati? Suara sang pangeran masih lembut. Akan kuturuti, engkau minta apapun, minta mati, minta bebas atau minta tetap berada di sampingku, akan kuturuti asal engkau mau menyerahkan kembali surat itu. Di manakan engkau menyimpannya? Akan tetapi Sun Eng menggeleng kepala keras-keras. Tidak akan kuberikan, biar aku dibunuh sekalipun. Wajah yang tampan itu kini berubah merah, sepasang matanya mencorong menyinarkan kemarahan. Perempuan rendah dan palsu. Agaknya setan neraka yang menyuruhmu memusuhi aku. Kalau begitu, biar kau rasakan siksa neraka lebih dulu, hendak kulihat apakah engkau tidak akan mengembalikan surat itu kepadaku. Setelah berkata demikian, Cheng Han Ho mengambil tali dan mengikat kedua lengan Sun Eng ke belakang tubuh. Karena marahnya, merasa dipermainkan dan dikhianati, juga karena cemasnya mengingat betapa surat rahasia yang amat berbahaya itu terjatuh ke tangan wanita ini yang tidak mau mengembalikannya, kini dia tidak halus lagi, melainkan dengan kasar dia mengikat kedua pergelangan tangan wanita itu ke belakang punggung dengan kuat. Kemudian dengan kasarnya pula direnggutnya kedua sepatu dari kaki Sun Eng sehingga kedua kaki yang kecil halus dan putih kemerahan itu menjadi telanjang. Sun Eng tetap tenang saja, bahkan ketika pangeran itu membalikkan tubuhnya menelungkup kemudian membebaskan totokan pada tubuhnya sehingga dia mampu menggerakkan tubuhnya lagi, dia tetap tenang dan tidak mau bergerak. Dia mendengar suara pangeran itu di belakangnya, tidak tahu apa yang sedang dilakukan. Akan tetapi nampak cahaya terang dan pangeran itu mendekatkan sebuah obor kecil yang sudah dinyalakan ke dekat muka Sun Eng. Sun Eng, kau lihat baik-baik apa yang kupegang ini? Aku tidak ingin bahkan merasa benci untuk menyiksamu, akan tetapi kalau tetap membandel dan tidak mau mengembalikan suratku itu terpaksa aku akan menyiksamu dan engkau tidak akan kuat bertahan kalau telapak kakimu kubakar dengan obor ini. Akan tetapi Sun Eng yang sudah mengerti bahwa dia tidak mungkin dapat lolos lagi itu sudah nekat. Bakarlah, siksalah, bunuhlah sesuka hatimu, jangan harap surat itu akan bisa kau dapatkan kembali. Suaranya penuh tantangan bahkan mengandung ejekan. Karena hanya dengan mengejek dan menertawakan pangeran yang menjadi musuh besar Lie Seng dan keluarganya inilah yang dapat merupakan hiburan satu-satunya pada saat-saat terakhir dari hidupnya. Keparat! Cheng Han Ho membentak dan dia mulai menempelkan obor bernyala itu ke telapak kaki kanan Sun Eng. Tubuh Sun Eng tersentak kaget, matanya terbelalak dan mulutnya terbuka, akan tetapi dia menahan jeritnya. Asap yang mengeluarkan bau kulit terbakar mengepul dan tak dapat dihindari lagi. Sun Eng menggerak-gerakkan kaki kanannya yang menderita nyeri luar biasa itu. Masih belum mau mengaku? Pangeran itu menarik obornya. Akan tetapi rasa nyeri masih tidak berkurang, kiut-miut rasanya, menyusup ke bawah kulit dan menjalar sampai ke ubun-ubun kepala. Keringat yang besar-besar keluar dari muka dan leher Sun Eng. Dia menggigit bibir dan menggeleng kepala, memukul-mukulkan kaki kanan ke atas pembaringan. Sun Eng, kalau kaki kirimu juga kubakar, engkau takkan dapat bertahan nyerinya. Bakaran kedua lebih nyeri lagi, maka sebaiknya engkau mengaku dan mengembalikan surat itu. Tidak akan ada faedahnya engkau berkeras kepala, pula surat itu tidak ada gunanya bagimu.
Dalam menderita kesakitan hebat, Sun Eng masih mencari hiburan dengan memukul musuh Ye Seng yang menyiksanya ini dengan kata-kata. Bagiku tidak ada gunanya, akan tetapi bagi Sri Baginda Kaisar berguna sekali. Apa? Wajah Han Ho menjadi pucat sekali. Kau tentu tidak akan memberikan surat itu kepada Kaisar. Engkau akan mampus lebih dulu sebelum sempat menyerahkan surat itu kepada siapa surat itu kau serahkan tadi? Hayo kau mengaku. Di mana surat itu? Suara pangeran itu gemetar dan diam-diam Sun Eng tersenyum. Pangeran itu ketakutan. Akan tetapi dia terpaksa menggigit bibirnya lagi karena kini pangeran itu menyentuh telapak kaki kirinya dengan api obor. Ah! Sun Eng kembali tersentak, kepalanya terangkat ke atas dan mulutnya terbuka karena dia tidak dapat menahan rasa nyeri yang luar biasa itu. Matanya terbelalak dan biarpun dia masih mampu menahan sehingga tidak sampai menjerit-jerit namun dari kerongkongannya keluar suara aneh, terengah-engah dan mukanya penuh dengan peluh yang memercik ke sana-sini karena kepalanya dan tubuhnya bergoyang-goyang. Bau kulit terbakar makin keras. Mengakulah. Siapa penerima surat itu? Han Ho menghardik dan orang yang merasa gelisah ketakutan ini menjadi makin bengis. Akan tetapi Sun Eng hanya menggeleng-geleng kepalanya keras-keras. Rasa nyeri amat menusuk, dan setelah secara bergantian Han Ho menyentuh telapak kaki kanan dan kiri dengan api, Sun Eng tidak kuat bertahan dan terkulai pingsan. Han Ho menghentikan penyiksaannya dan memadamkan obor, menghentak-hentakan kedua kakinya dan berjalan hilir mudik dalam kamar itu, kedua alisnya berkerut dan dia kelihatan bingung sekali. Lalu dia bertepuk tangan, memerintahkan pelayan yang muncul untuk memanggil para pembantunya. Bersambung ke bab 66. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.